Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur hidup. Dapur hidup artinya dapur yang hidup atau dapur yang berisi dari tanaman-tanaman dari kebun kita sendiri. Hari ini saya mau memperlihatkan tanaman-tanaman kita yang untuk kebutuhan dapur. Jadi teman-teman, alangkah indahnya kalau semua kebutuhan dapur sehari-hari kita tidak usah jalan jauh-jauh untuk belanja. Yang paling penting adalah tanaman itu adalah organik, di mana kita tanam sendiri, kita rawat sendiri. Tidak mungkin ya kita pakai insektisida terus kita semprot-semprot sendiri, karena nanti akan dimakan. Seperti tanaman kol saya ini berumur 1 bulan, lumayan pertumbuhannya standar. Ya, kita menggunakan pupuk dan insektisida alami semua. Juga ini kita update juga tentang tanaman kacang kita, kacang panjang kita ini sudah mulai berbuah, dan tadi pagi istri saya sudah memasakkan, dan ini perut saya juga keroncongan. Nanti kita mau makan hasil olahan yang diambil oleh istri saya. Ini juga tanaman kami yang sudah saya tanam, kira-kira umurnya sekitar ya 3 bulan 4 bulan. Teman-teman, ini pertumbuhannya bagus sekali, bisa dilihat di sini. Tanaman cabai saya ini sebenarnya lombok setan ini, buahnya ya tidak begitu besar, tetapi agak banyak ya. Ini selamat dari serangan dari hujan yang bertubi-tubi, teman-teman. Bayangkan sendiri, kemarin pagi, siang, malam hujan. Di sini kita menggunakan polybag ukuran 40, kemudian kita isi dengan arang sekam, kompos dan tanah. Dan pada waktu kemarin hujan banyak kita campur. Kalau kita lihat di sini, nah ini kita campur dengan kapur dolomit. Kapur dolomit yang fungsinya sebagai meningkatkan pH atau mengurangi keasaman tanah. Dimana kalau tanahnya atau medianya sangat asam, bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk menyusun unsur hara banyak yang mati, sehingga tanaman akan kekurangan nutrisi. Jadi fungsinya harus pada waktu hujan, di mana kandungan N-nya sangat tinggi, pH-nya menjadi sangat rendah. Nah, ini biasanya tanaman bisa diperlihatkan, ini tanaman yang kurang unsur hara. Ini kemarin kita tidak perhatikan, ini baru kita pindah di tempat sini yang agak kena sinar matahari, di mana tumbuhan-tumbuhan di sini tanahnya terlalu asam sehingga di bawahnya tidak ada atau sedikit unsur-unsur yang dibutuhkan sebagai nutrisi tanaman. Nah, ini nanti rencana kami ini kita bikin sambal ya. Jadi tadi ada kacang panjang dioseng-oseng, kemudian nanti juga dikasih cabai biar pedas. Hidup ini memang sederhana, teman-teman, maka menanamlah tiap hari, maka kita akan merasakan hasilnya. Dan yang paling penting adalah kepuasan. Artinya kita sehari-hari sudah sibuk bekerja, inilah untuk balance atau keseimbangan. Artinya otak kita menjadi di waktu tertentu harus kita refresh, jadi kita tidak mudah stres.
Ini silahkan di zoom. Ini adalah jeruk nipis ya, jeruk nipis. Ini lihat teman-teman, di waktu hujan di mana tumbuhan lain tidak ada berbunga, tapi alhamdulillah di kebun saya ini mau berbuah. Ini ada 1, 2, kelihatan nggak ya, 3, ada 3, terus tadi ada di sini, ini nih 4 juga. Di sini juga sama, saya masih punya stok cabai banyak ya. Yang ini agak besar karena memang ranting-rantingnya ini dilihat, ranting-rantingnya kita potong kayak seperti ini. Tunas air ini kita bersihkan, jadi pertumbuhannya biar full ke atas, bisa terlihat ya dari kamera. Nah ini kita bersihkan tunas airnya dan kita upayakan biar dia konsen di atas. Kita di sini juga memakai kulit telur sebagai kaliumnya, juga kadang kita juga pakai pupuk organiknya menggunakan air beras itu, air cucian beras. Ini juga teman-teman, kami juga menanam yang namanya klengkeng ya. Klengkeng ini juga berbunga, dan ini sudah bakal buahnya, bisa terlihat. Ini sudah, lah ini posisi saat inilah harus benar-benar tinggi kalium. Di sini menggunakan pupuk organik. Lain waktu kita akan bahas tentang pupuk organik, kapan tumbuhan masa vegetatif dan saat ini masa generatif digunakan pupuk apa. Ya, selain juga sayur-sayuran, di sini lihat teman-teman, bisa dilihat dari situ, kamera situ saja. Di sini hanya tempat ini adalah bawahnya adalah selokan ya, selokan kita tutup, kemudian di atasnya. Jadi kami tidak punya lahan banyaknya di pinggir jalan ya, di depan rumah, pinggir jalan. Ini juga, ini lihat, ini juga jeruknya. Jeruk ini jeruk biasa, jeruk yang manis. Ini sangat, buahnya ada banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bayangkan 11, ini 11. Bayangkan teman-teman, pohon jeruk sekecil ini punya 11 ya. 11. Dan ini sudah mulai timbul. Ini tunas-tunas air ini muncul karena hujan ya, hujan yang mengirim berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengirim berkah nitrogen, unsur N-nya, unsur N masuk ke tanah, dan ini memicu. Sebenarnya ini adalah fasenya fase generatif, tapi ini mau masuk ke vegetatif. Lah ini saya biarkan untuk yang cabang ini, saya biarkan dia untuk nanti pertumbuhan ke depan, biar sambil menunggu pembesaran dari jeruk ini. Ini di sampingnya juga ada jeruk lemon. Ini jeruk lemon, ini cuman nggak begitu banyak aja. Ada 1 yang paling besar ini, kemudian ini 2, kelihatan ya, kelihatan 2, kemudian ini 3, dan ada lagi 4. Nah, ada 4. Setiap pucuk dahannya itu muncul 1. Ini ada kecil, kelihatan enggak ini? 5, ya kan? Ada 5. Juga kami di sini menanam juga ini
jambu kristal berbuah 2. Kemudian kemarin baru kita potong dan ini sudah mulai akan tumbuh tunas airnya. Nah, ini ada tunas air 1, 2, 3, 4. Nanti mana yang terbaik akan kita pilih. Saya juga menanam mangga, tapi ini masih saya upayakan untuk pertumbuhan cabangnya dulu. Juga daun salam. Ini kacang ya, kacang panjang. Ada kita tanam 2 polybag aja. Udah, ini mau saya sisakan. Di sini saya sisakan kacang panjangnya nanti untuk benih. Jadi kita tidak perlu beli lagi. Juga di sini kita punya pohon durian. Durian ini adalah durian dongkelan ya. Kemarin dapat durian dongkelan dari teman. Juga kami kemarin di tempat kita musim durian. Tadi setelah kita makan duriannya, kita tanam. Nanti kita kira-kira umur 6 bulan nanti akan kita sambung. Kita potong, kita sambung, kita mintakan sama durian tetangga. Punya durian, ada yang musangking, duri hitam, ada yang montong, itu tetangga punya. Nanti kita minta pucuknya nanti kita bisa sambung tempel atau sambung pucuk ya. Dan masih banyak lagi ya, kita masih punya juga itu jambu air juga punya ya, jambu air di situ. Tapi ini masih kita upayakan memperbesar batang dulu, jadi kita tidak mengarah ke bunga. Nah, begitu teman-teman. Jadi kebun saya tidak punya lahan di tempat yang sempit. Saya hanya memanfaatkan yang ada gitu. Apabila video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan share dan jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-videonya. Dan monggo masukkan komen untuk kita bisa berbagi informasi. Begitu teman-teman, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.